Tepat di pinggir Danau Uter, berdiri sebuah bangunan megah. Tampak dari kejauhan menara gedung yang tinggi menjulang, seolah ingin berdiri sejajar dengan perbukitan hijau yang mengelilinginya. Inilah gedung Gereja Kristen Injili atau GKI di tanah Papua, Jemaat Efata. Gedung megah berukuran panjang 38 meter, lebar 19 meter, dan tinggi 25 meter ini berada di Kampung Johromo Uter, Distrik Aitinyo, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, di mana benih-benih firman Tuhan diyakini mulai ditaburkan, lalu tumbuh dan berkembang, serta menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya. Keyakinan itu berdasarkan cerita sejarah dari para pendahulu. Oleh karenanya, GKI Jemaat Efata Aitinyo dipercaya sebagai perintis pekabaran Injil di bumi Maibrat yang patut disyukuri oleh umat Nasrani, khususnya yang berasal dari suku A3. Keberadaan GKI Jemaat Efata Aitinyo bermula dari kedatangan Injil pada 87 tahun yang lalu, yang dibawa oleh seorang guru jemaat bernama Johann Franz dari Ambon, Maluku pada 17 Januari 1937. Karya dan pengabdian Johann Franz kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekannya, antara lain Yeremia Stenlima dan Samuel Risamasu. Napaktilas kedatangan guru Johann Franz pun diperagakan saat penyambutan Ketua Sinode GKI di tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, penjabat Bupati Maibrat, Vincente Kampanabai, para kepala daerah sesorong raya, Forkopimda Kabupaten Maibrat, dan sejumlah tamu penting lainnya yang datang ke acara peresmian.
Dipersilakan untuk kami mengiringi duta-duta Kristus dengan tarian budaya Jokhromo Aitinyo Maika. Siap. Aitinyo, mereka memberitakan apa yang dulu orang tua mereka tinggal di dusun. Mereka tidak tahu terang, mereka belum mengerti. Dan begitu Mafa dengan guru Johan Pras, Yakubus Solisa, mereka datang dari Maluku sampai di Jawatan Kampung Baru, Kais. Dan mereka datang dari Makotemin, Horhore, Siranko, Simaye, sampai di Ikowok. Nah, mereka datang di Aitinyo. Tahu-tahu nona, nemanu Sukabuki, Sukabuk. Amin. Nah, Injil ini betakas Tuhan dah itu kamu neka nuraro, Jokhromo mefo, Jokhromo Aitinyo. Kayak kamu mefo, nepo matak, tenani kias Jokhromo Aitinyo fo, mamo fro kaya maro, mamo fro maifat, na mamo fro kapa marina so beta. Ya, inilah apa yang mereka datang pertama kali. Mereka datang bawa garam dan kacang untuk kasih orang Aitinyo. Garam itu merupakan tanda terang, barang yang enak. Kacang itu merupakan bibit ekonomi untuk orang Maiprat.
Inilah yang mereka peragakan. Mereka tidak mau bahwa barang itu teramai, barang itu terenak. Maka mereka sama sekali mereka tidak terima. Mereka tolak bahwa barang itu tidak baik. Ini mereka takut, jangan sampai pemerintah kasih racun Dora. Ini mereka takut, baru mereka tolak. Nah, ini baru mereka sudah terima yang baik. Ya, asik mesayatinya. Ya, syukur mereka naikkan kepada pemerintah, kepada Injil, pemerintah dan guru yang sudah datang menginjak kaki pertama di bumi Johor Aitinyo. Ya saya Yesus, ya saya Yesus, ya saya. Gedung GKI Jemaat Efata yang diresmikan kali ini adalah merupakan yang ketiga. Mulanya, gedung pertama gereja berada tak jauh dari lokasi yang sekarang. Seiring bertambahnya jumlah jemaat, gedung kedua kemudian dibangun secara permanen tepat di pinggir Danau Uter pada tahun 1976. Meski di saat itu situasi kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi tidak seperti saat ini, namun pada akhirnya gedung kedua selesai dibangun dan diresmikan oleh Gubernur Papua Ishak Hindom pada tahun 1987. Penggunaan gedung kedua pun tetap dihadapkan pada situasi yang sama, di mana pertumbuhan jemaat dari waktu ke waktu terus terjadi. Aitinyo sebagai pusat pemerintahan sejak zaman Hindia Belanda menjadikan distrik ini berpenduduk lebih banyak dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Jumlah jemaat pun semakin bertambah hingga tercetuslah niat untuk membangun gedung gereja yang lebih akomodatif dan representatif. Niat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pembangunan pada 5 Februari 2005 yang dinahkodai oleh Seth Orain. Kondisi lahan yang tersedia belum memungkinkan. Oleh sebab itu, di tahap awal pembangunan, panitia harus berfokus pada pematangan lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang telah dihibahkan oleh pemilik ulayat Marga Asmuruf. Peletakan batu pertama pembangunan gedung ketiga akhirnya terlaksana pada 17 Januari 2009. Sejak saat itu, panitia pembangunan terus bekerja dan berupaya untuk mewujudkan amanat yang sudah diterimanya. Hingga pada tahun 2017, proses pembangunan gedung gereja terpaksa harus dihentikan sementara akibat kekosongan dana.
karena ada acara pesta. Saya bersama Bapak Ibu sekalian, prosesi pemilihan kita yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya sekaligus akan terbuka seluruh gedung gereja AID. Izinkan saya atas nama pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, membuka dengan resmi rahasia dan penerbitan gedung gereja baru Jemaat GKI Ufata Aitinyo dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bertepuk kembali ke berikutnya yang mulia, sekaligus dengan pelepasan dua burung merpati. Nanti di tempat yang sama, dan juga Ketua Sidoyen akan melepaskan burung merpati sebagai tanda cinta kasih dan lambang perdamaian. Masih diadakan pentabisan gedung gereja baru, sehingga Bapak Ibu jangan dulu mengambil tempat di dalam gedung gereja baru. Majelis belum memasuki alat-alat sakramen dari gedung gereja lama. Ini adalah salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh gereja, yaitu pelepasan tanah adat. Jadi pertama, gedung gereja yang lama saya perlu sampaikan bahwa saya sebagai kakak daripada pemilik hak wilayah di distrik Aitinyo kota ini, baik itu danau, baik itu daratan. Saya mewakili adik-adik saya yang tertua dari Bapak Mere, pemilik hak wilayah ini. Gereja yang begitu megah dengan ukuran 63 kali 60. Kemudian gedung gereja yang lama 47 kali 40. Yang lama kami berikan kepada Jemaat GKI Ufata dengan biaya yang sudah diberikan kepada kami yang lama, itu 84 kain. Kemudian kami putuskan gereja yang lama 300 juta. Kemudian gedung gereja yang baru dengan ukuran 63 kali 60. Kami berikan tanah ini luasnya, kami berikan tanah ini dengan cuma-cuma, hanya untuk Tuhan. Sehingga jemaat ini boleh bersaksi terus untuk nama Tuhan, sehingga nama Tuhan terus disiarkan di tengah-tengah hatinya ini. Untuk itu hari ini saya serahkan pelepasan tanah adat ini kepada Bapak Ketua Sinode. Baik, atas nama Tuhan Allah pemilik dunia dan ciptaannya termasuk kita, atas nama Gereja Kristen Injil Papua, saya selaku Ketua Sinode menerima pelepasan hak ulayat adat dari keluarga besar Asmuruf. Tuhan kiranya memberkati anak, cucu, dan keturunan dari keluarga besar Asmuruf sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Penyerahan kunci gedung gereja yang baru. Seluruh pelayan, para pendeta. Menyerahkan kunci kepada kita sinode melalui konfirmasis untuk menyerahkan saudara-saudara jemaat. Sekarang kita akan mentabiskan rumah Tuhan, gedung gereja yang baru Jemaat Efata. Dengan nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, rumah ini saya tabiskan supaya Allah tetap tinggal di dalamnya. Jemaat tetap bersekutu, memuji dan membesarkan namanya. Pelayanan dan pemberitaan firman serta pelayanan sakramen terus disampaikan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Pergumulan jemaat dan seluruh pemangku kepentingan selama kevakuman proses pembangunan pun membuahkan hasil. Atas pendekatan dan dialog salah seorang tokoh intelektual Aitinyo, Maxi Karat, dengan seorang pengusaha konstruksi bernama John Anggawan, proses pembangunan gedung ketiga GKI Jemaat Efata dilanjutkan kembali. Karya dan kebesaran Tuhan nampak pada tahapan ini. John Anggawan bersedia menyelesaikan pembangunan meski tanpa dukungan dana dari panitia. Impian indah umat Nasrani di bumi Atigai Maibrat, khususnya Jemaat GKI Efata Kampung Johromo Uter Aitinyo yang tersebar di 5 rayon ini akhirnya terwujud. Gedung ketiga GKI Jemaat Efata nan megah dan representatif berlantai 2 dengan daya tampung kurang lebih 1.500 orang selesai dibangun dalam kurun waktu 15 tahun 8 bulan untuk selanjutnya diresmikan dan ditabiskan pada Jumat 13 September 2024. Tidak hanya gedung, namun juga fasilitas penunjang peribadatan serta operasional jemaat turut dibangun seperti konsistori, pagar, serta halaman gereja yang tertata dengan rapi. Walaupun memakan waktu yang cukup lama, namun ada satu kebanggaan dan hikmah tersendiri bagi panitia pembangunan yang telah berhasil melaksanakan tugasnya. Pasalnya, sejak peletakan batu pertama hingga selesainya pembangunan gedung senilai 8.894.200.000 rupiah ini, seluruh personil panitia tidak pernah diganti. Pada awalnya, saya dipilih oleh anggota jemaat pada bulan Maret tahun 2005. Kami mencari dana untuk penimbunan. Tempat yang kami bangun itu medannya bentuk hall. Kami menggunakan beko, timbun hall itu sampai jadi rata. Dari tahun 2005 sampai dengan 2009, tanah yang timbun itu menjadi keras. Lalu kami meletakkan batu pertama pada tanggal 17 Januari 2009. Dan kami bangun dari tahun 2009. 4 kontraktor yang membantu kami, anggota jemaat, membangun gedung yang megah ini. Jadi kami bangun dari tahun 2009 sampai dengan 2017 tukang pulang. Karena kami anggota jemaat tidak mempunyai uang untuk membayar upah tukang. Ini kami sudah tidak berdaya lagi. Tidak berdaya karena tidak punya uang. Terpaksa dari tahun 2017 kami cari uang sampai kami lanjutkan pembangunan gedung gereja baru itu pada tahun 2023. Lalu kami punya anak satu yang namanya Maxi Karat. Dia bekerja sebagai pegawai Kabupaten Sorong. Pada waktu Pak John Anggawa datang bangun kantor klasis Aitinyo, anak Maxi Karat ini sampaikan kepada Pak John Anggawa, bagaimana Pak bisa bantu saya untuk bangun saya punya gereja.
Dia lalu Pak Jonanggawa bilang, gerejamu di mana? Dia bilang, saya punya gereja itu di Aitinyo. Dari Jaksoro tempat bangun kantor klasis itu ke Aitinyo 8 km. Nah, lalu Pak Jonanggawa dia bilang, kalau sudah Pak Maksikara sudah sampaikan kepada saya, berarti saya siap membantu Pak Jonanggawa. Dia kirakan dia punya karyawan atau tukang itu datang dan mereka bangun. Mereka bangun dari tahun 2023 sampai dengan 2024 selesai. Dan selesai 4 kontraktor atau 4 tukang yang bekerja itu, jumlah upah mereka dengan semua yang kami keluarkan demi pembangunan ini itu menghabiskan biaya 8 miliar 894 juta 200.000. Dan orang pribumi yang itu kami juga sudah selesaikan. Lalu mereka melepaskan tanah adat mereka kepada kami, jemaat dengan panitia membangun rumah Tuhan itu. Panitia dapat menyampaikan lagi, bangunan ini panjang gedung 38 meter dan lebarnya 19 meter, tingginya 25 meter dan mempunyai 2 lantai. Begitu pula dengan bagian konsistori jemaat. Bagian belakang itu juga mempunyai 2 lantai untuk unsur-unsur bekerja. Masing-masing unsur mempunyai ruangan kantornya, dilengkapi dengan semua perabot untuk dapat digunakan pelayanan selama jemaat GKI Ephatha Aitinyo berjalan dalam bentuk pelayanan. Ya, jadi itu yang saya sampaikan, dan bangunan ini telah selesai dengan aman selama 15 tahun 8 bulan dikerjakan, itu tidak ada masalah, tidak ada musibah, kecelakaan dari tukang atau dari anggota jemaat, dari kami panitia tidak ada. Dan selama 15 tahun 8 bulan kami panitia tidak diganti. Kami yang dipilih pada tahun 2005 itu kami bertahan terus sampai bangunan ini selesai, diresmikan dan dihabiskan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana memberi kekuatan, tenaga, keselamatan bagi kami panitia bersama anggota jemaat GKI Ephatha Aitinyo yang terbagi dalam 5 rayon atau 5 week, dan pekerjaan ini telah selesai dan dapat dihabiskan dan dapat diresmikan pada tanggal 13 September tahun 2024. Di balik hiruk-pikuk dan kemeriahan peresmian serta pentahbisan gedung GKI Jemaat Ephatha Aitinyo, ada kerja-kerja panitia yang telah dipercayakan sebagai pelaksana pada acara tersebut. Panitia yang terbentuk pada 13 September 2022 lalu terbilang sukses melaksanakan tugasnya. Segala bentuk upaya dan persiapan yang telah dirancang sedemikian rupa hingga akhirnya terwujud sebagaimana yang diinginkan. Rangkaian acara peresmian sekaligus pentahbisan gedung berlangsung penuh hikmat dan meriah sejak awal hingga akhir. Sejumlah tokoh penting hadir dalam momen bersejarah ini, mulai dari petinggi gereja, kepala daerah, mantan kepala daerah, pejabat di lingkup Provinsi Papua Barat Daya dan kota kabupaten di wilayah Sorong Raya, politisi, hingga tokoh-tokoh intelektual Maibrat, serta umat Nasrani yang datang dari berbagai penjuru negeri A3.
pembentukan panitia di bulan September tanggal 13 tahun 2022. Waktu itu kan kita mau kejar untuk cepat peresmian. Ternyata satu lain hal sehingga tertunda. Maka bulan Juli tanggal 9 Juli hari Minggu, kita bersama dengan PHMJ, Ketua PHMJ untuk menyampaikan bahwa gereja ini harus diresmikan. Maka mulailah tanggal 9 itu kita akan sepakat waktu untuk meresmikan gereja ini. Ya, dari situ kita menyepakati harus bulan Oktober. Tetapi kami mengingat suasana politik di Maibrat untuk seluruh Indonesia ini, maka kami lain tidak setuju. Kembalikan waktu di bulan September. Kita sepakat. Nah, kami panitia cari uang. Ya. Cari uang, dari situ panitia cari uang, pergi di Sorong. Ya, kita bikin seruan. Seruan bantuan kepada anak-anak Aitinyo yang ada di Sorong dan bahkan semua di tanah Papua. Kami akan edarkan itu kepada mereka sehingga mereka terus membantu kami, memberikan 1-2 sen untuk menunjang persiapan peresmian yang tadi dilaksanakan hari ini. Makanya hari ini ya kami bersyukur karena Tuhan itu memberikan. Orang menganggap bahwa nanti urusnya caranya apa yang harus kita lakukan yang terbaik atau tidak. Banyak orang berdebat, tapi saya kasih tahu di mereka, Tuhan memberikan orang hidup itu ada hikmatnya yang berbeda-beda. Tapi ternyata hari ini terbukti bahwa dukungan, saya punya jemaat ini 5 week, masing-masing week punya uang yang urus sini itu 1 week itu 20 juta. Jadi uang itu mereka kasih kami. Mereka hanya lapor kepada kami panitia, mereka belanja sini dan masak sendiri. Jangan kasih uang ke kami. Ya seperti itu. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk kanak-kanak yang sudah membantu kami untuk melakukan ini, untuk menyampaikan ke semua orang bahwa peresmian gereja GKI EFATA Aitinyo adalah rumah Tuhan mula-mula di Kabupaten Maibrat. Karena Injil masuk di sini 1937. Jadi harapan kami kepada generasi Aitinyo, jangan tidur tenang, jangan diam, jangan lihat nanti masih tidak lihat. Tapi mari kita melakukan yang terbaik, karena kita adalah orang pertama yang menerima terang ini. Sebagai jemaat yang dipercaya merupakan perintis sekaligus cikal bakal pekabaran Injil di wilayah Maibrat dan sekitarnya, momen peresmian dan pentahbisan gedung GKI Jemaat EFATA Aitinyo membawa pesan moral tersendiri. Kemegahan gedung dan segala fasilitas penunjang bukanlah semata-mata hal yang ingin dicapai, namun semangat kebersamaan dalam keteguhan iman sebagaimana yang terkandung dalam spirit teofani tetap dijaga oleh seluruh jemaat GKI EFATA Aitinyo sampai Tuhan datang. Jadi gereja yang ada di bawah ini yang kita baru sembahyang dan lepaskan untuk keluar dari rumah yang lama ini, itu dibangun pada tahun 1976 sampai dengan 1987 itu peresmian, pentahbisan dan peresmian. Ya, terus itu juga termasuk bersamaan dengan gereja di Yaksoro, juga peresmian pada tahun 1987 oleh Bapak
Gubernur Indo waktu datang untuk ke itu. Ya, baru kita sudah sembahyang di gereja itu sampai ya kurang lebih 37 tahun. Tadi sudah disampaikan lewat pemberitaan firman, laporan dari panitia tadi itu 37 tahun kita beribadah pada gereja yang lama itu. Ya, harapan daripada kami itu pikirnya nanti semua itu bisa tinggal lalu kita resmikan bangun yang baru atau yang ini, tapi karena ya teman-teman yang tadi saya angkatan atau itu tuh sudah berangkat, hanya meninggal tuh hanya saya sendiri yang tinggal tambah dengan ini adik-adik yang tadi macam Bapak Urain apa sampai 2 orang itu yang membantu saya sampai saya sudah pensiun juga, tapi tetap jalan tugas pelayanan itu tetap dijalankan. Waktu ini supaya bagaimana tetap pertahankan gereja yang kita sudah bangun ini. Jangan tinggalkan gereja ini baru di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau boleh bertahan sampai ya Tuhan datang.